Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang selalu kami muliakan, kepada Bupati Kabupaten Tegal beserta wakilnya yang kami banggakan, kepada jajaran Forkompinda Kabupaten Tegal yang selalu berbahagia, tidak lupa juga pada jajaran Forkompintan Kecamatan Margasari yang selalu bersahaja, dan kemudian juga tidak lupa kepada seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Margasari yang selalu memberikan satu gambar yang mungkin adalah sebuah kebaikan, dan semoga Allah memberikan satu kebahagiaan pula kepada mereka semuanya. Dan tidak ketinggalan pula kepada Dewan Kemakmuran Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Margasari beserta Jamiah At-Taqwa, para ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Dan yang terakhir tidak pula saya sampaikan kepada keluarga besar SMK Bakti Praja Margasari yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Eskom. Saya menyampaikan ini karena memang nyumbang, karena tidak nyumbang, kalau tidak nyumbang saya tidak sebutkan. Kepada pendengar radio Slawi FM yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya didudukan dari Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah serta inayahnya, dengan disertai sehat walafiat, kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam rangka saresan antara ulama dan umarok yang dilaksanakan oleh pengurus Yayasan Amal Umat Islam Kabupaten Tegal. Maka mudah-mudahan dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan satu kenikmatan, rahmat, hidayah, keberkahan hidup kita sampai kita di akhirat kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah salamu semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak ditentukan menjadi umatnya, ditentukan menjadi pengikutnya, yang betul-betul menjadi pengikut yang tentunya nanti akan mendapatkan syafaatul ummah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita berpikir tentang Yaumi, Yayasan Amal Umat Islam di Kabupaten Tegal ini, kalau saya ingat itu saya masih SD, kurang lebih 35 tahun yang lalu lah. Kalau tadi 350 kali misalkan, itu kurang lebih 35 tahun yang lalu. Maka inilah bagian daripada jawaban bahwa Kabupaten Tegal adalah bagian daripada wilayah yang selalu pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
dan akan selalu mendapatkan keberkahan hidup masyarakat kabupaten, yang tentunya ini adalah bagian daripada janji-janji Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita dalam hidup, kita mengarungi kehidupan ini dari mulai individu, dari kita sebagai hamba Allah, dari kita juga sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang yang dibebani oleh kewajiban-kewajiban. Tentunya semua yang kita inginkan adalah endingnya sebuah kebaikan. Tentunya kebaikan ini bukan kebaikan menurut kita, kebaikan bukan menurut Pak Lurah, bukan kebaikan menurut bupati, bukan kebaikan menurut jamiah, akan tetapi tentunya yang kita inginkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah kalimat keberkahan. Tidak lain kita selalu menyampaikan ada kalimat barokah, barokah, barokah. Bahkan Rasulullah SAW di dalam doa-doanya banyak sekali menyampaikan Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Allahumma barik lana fi samsi, bahwa mudah-mudahan Engkau ya Allah memberikan kebaikan kepada negara Sam ini. Ini adalah bagian daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalimat al-barakah ini hakikatnya adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menilik dari keberkahan ini, bahwa al-barakatu ziyadatul khair, di mana sesuatu itu diberikan oleh Allah, sedikit itu merasa cukup. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak, tidak memberikan satu kekacauan atau bahaya kepada orang yang memegang kenikmatan banyak itu berarti salah satu nilai-nilai keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya lakukan sehingga keberkahan hidup saya bukan hanya keberkahan dunia saja, tapi keberkahan umur saya, keberkahan dunia, uang, harta benda saya itu betul-betul baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan keberkahan ini harus didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kata Allah sudah jelas, walau anna ahlal qura, apabila sesungguhnya masyarakat Kabupaten Tegal aman, mereka beriman, wattaqaw dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimatnya adalah la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menurunkan kebaikan-kebaikan, menurunkan keberkahan-keberkahan di langit, keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan dari Allah ini mampu untuk mensejahterakan masyarakat yang tentunya didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa salah satu bentuk yang ditentukan oleh Allah keberkahan yang didasari keimanan dan ketakwaan ini tentunya pasti ada satu hal yang mempengaruhi, yang mampu untuk memberikan satu ketentuan bahwa apakah sebuah negara, apakah sebuah wilayah, apakah sebuah desa itu betul-betul termasuk orang yang aman wattaqau apa tidak, orang-orang yang beriman dan bertakwa atau tidak, yang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Maka harus ada 4 pilar yang ada di sebuah wilayah ini. Yang pertama, sehingga kita mendapatkan bahwa antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan keberkahan di sebuah wilayah itu jika seorang
yang ada, masyarakat yang ada secara individual atau kelompok bekerja sama dengan siapapun, mereka masih menghormati keilmuan para alim ulama. Inilah bagian daripada keberkahan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa sebuah negara, sebuah wilayah, mereka semuanya mampu dan menginginkan kehormatan para alim ulama, memanfaatkan ilmu-ilmu para alim ulama. Salah satunya di Kabupaten Tegal sekarang sudah banyak sekali para alim, para ulama, baik yang muda, yang tua, dan siapapun dari desa ataupun yang kita kenal dengan kiai desa atau kiai kampung, ya, sekarang sudah ditemukan di Indonesia. Bukan kiai yang ada di YouTube, tapi kiai yang ada di desa, kiai kampung mampu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya di tiap-tiap desa. Mereka satu persatu memberikan ilmu pengetahuan, entah itu bagian daripada keilmuan Al-Quran, bagian daripada keilmuan tafsir, keilmuan hadis, sedikit mungkin mereka sampaikan sehingga masyarakat di lingkungan mereka itu paham dengan agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya ulama sekarang itu dibiarkan, tidak ada yang namanya ustadz itu dilecehkan, tidak ada. Saya yakin mulai dari desa Margasari, kecamatan Margasari sampai Kabupaten Tegal, saya melihat bahwa di antara mereka itu adalah orang-orang yang selalu menghormati ilmu-ilmu para alim ulama. Karena mengapa kita harus menghargai ilmu para ulama? Karena tanpa ilmu para ulama kita tidak pernah akan mengenal Tuhan kita. Kita tidak pernah akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami bahwa ilmu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pompanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan-kannya itu adalah para alim ulama, sehingga kita mampu untuk merasakan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis, yang sehingga kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah bahwa apabila di sebuah wilayah ada pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil di dalam berbagai macam konteks, ini bermacam-macam, tapi dalam kesimpulan dari berbagai macam konteks itu, siapa imam yang adil? Al-imamul adilun huwa at-tabi'u ila awamirillah. Imam, pemerintah, pemimpin yang dikatakan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, pemimpin yang selalu taat mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita buktikan pada malam hari ini Kabupaten Tegal sudah 35 tahun yang lalu diadakan yayasan amal umat Islam, sampai detik ini bisa beristiqomah, mampu untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat kepada umat Islam, khususnya di tingkat Kabupaten Tegal. Inilah adalah bagian daripada insya Allah pemimpin Kabupaten Tegal, mulai dari Bapak Haji Winarto sampai Ibu Umi Hajah atau Ibu Hajah Umi Azizah. Itu insya Allah inilah bagian daripada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua warga masyarakat Kabupaten Tegal. Tentunya kita harus bangga kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada lurah-lurah kita, kepada Bapak Camat kita, kepada Bapak Kapolsek, kepada siapa lagi, dan Ramil kita, kepada Bupati kita, kepada Forkominda, semuanya, karena mereka membuktikan bahwa mereka masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan inilah bentuk Kabupaten Tegal mengajak kepada para alim, para ulama beserta masyarakatnya untuk selalu beriman dan bertakwa, sehingga iman ketakwaan ini adalah bagian daripada sumber keberkahan yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang ketiga adalah apabila di sebuah wilayah banyak orang-orang yang kaya, tapi mereka masih mampu untuk memberikan kekayaannya
memberikan kepeduliannya kepada gerakan umat Islam. Salah satunya pada waktu ada pembangunan masjid, salah satunya adalah Masjid Besar At-Taqwa. Apabila ada pembangunan madrasah, apabila ada yatim piatu, ada apapun jenisnya yang bersifat keagamaan, mereka langsung tampil dengan kekayaan-kekayaan mereka, menyumbang dengan kekuatan-kekuatan mereka, seperti halnya juga SMK Bakti Raja Margas. Alhamdulillah ini ada pengurusnya Pak, nanti baru seumur hidup jadi kepala sekolah. Nanti habis ini temui saya, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini bentuk rahmat dan berkah. Oh, ternyata alhamdulillah saya hidup lahir di Kabupaten Tegal, ada di Kabupaten Tegal. Ya, pemerintahnya jelas menjunjung tinggi keagamaan, semua jamiah insya Allah diberikan satu bantuan kalau memang itu ada. Setiap tahunnya para muadzin, para marbot, para ketua masjid pernah juga diberikan satu kesejahteraan. Walaupun kekuasaan itu bukan milik kita, karena pemerintah bukan alat pemuas. Pemerintah dengan masyarakat tidak terlalu dekat pun pasti ketidakpuasan. Saya dengan istri saya yang setiap hari ketemu saja, pasti istri saya merasa tidak puas. Ya, apa? Nah ini hasil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pilar yang ketiga inilah bahwa tentunya kita alhamdulillah banyak orang kaya yang mampu untuk memberikan sedekah, infak dan yang lain sehingga orang-orang Islam di sekitar kita itu terbantu. Maka inilah bagian daripada bukti adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena banyak orang kaya memberikan kekayaannya, memberikan kebahagiaannya atau membagi kepada mereka yang menerima keberuntungan itu, salah satunya adalah fakir miskin, maka di pilar yang keempat inilah mereka pasti akan mendoakan doa dari fakir miskin, doa dari fuqara wal masakin. Inilah yang mampu untuk mendobrak, mampu membuka pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu bumi, yang sehingga semua kenikmatan, semua keberkahan, semua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka dengan secepatnya, yang sehingga rahmat, keberkahan, kebaikan, hidayah, inayah akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, khususnya masyarakat Kabupaten Tegal. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan acara ini kita selalu mendoakan, karena kita tidak mampu yang lainnya, salah satunya hanya kita mampu untuk mendoakan. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Tegal selalu diinginkan oleh Allah adalah mempunyai pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang tidak pernah lupa dengan umatnya, tidak pernah lupa dengan masyarakatnya, sehingga insya Allah dengan keistiqomahan inilah, salah satunya 35 tahun itu tidak termasuk umur yang cukup tapi luar biasa panjang. Inilah saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin yaumi ini adalah bentuk rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila diistiqomahkan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berpastaqomu alaihi tanazzalu alaihim malaikat. Maka tatkala kita mampu untuk mengistiqomahkan kebaikan, maka Allah mengirimkan malaikat-malaikat, mengatakan malaikat kepada kita semua itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Mereka akan memberikan satu kabar gembira kepada kita semuanya, wa abshiru bil jannah. Kita semuanya akan mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia, akan tetapi insyaallah nanti husnul khotimah, yang sehingga kita bersama-sama, bukan hanya bersama masyarakat, bukan bersama dengan Pak Lurah, bukan hanya dengan Pak Camat, bukan sampai pada bupati dan yang lainnya, akan tetapi semua masyarakat Kabupaten Tegal, umumnya masyarakat Indonesia akan disertakan bersama, bertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada ketukan hati saya, ketukan panjenengan semuanya. Mari kita dukung bahwa yayasan umat amal umat Islam,
yang ada di Kabupaten Tegal ini semoga bisa langgeng, bisa bermanfaat, dan tentunya sampai hari ini para pengurus-pengurusnya diberikan kesehatan walafiat, dijaga dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan hatinya, Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan malam yang nanti kasihan yang jauh-jauh tadi sudah diawali oleh pembawa acara, kalau lama-lama nanti kasihan yang jauh ringkas ngadon kita pernah ya membaca Allah sama saya gitu ini sahabat kula ini selalu apapun ini selalu mengelola uang terus ini kalau ini uang tentang PC itu gini uang ini makan dulu ini alhamdulillah makanya ini bisa kalau sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan minimal bermanfaat buat diri saya, mudah-mudahan juga bermanfaat kepada kita sekalian. Hadani Allah wa iyyakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultan. Allahumma inna nas'aluka ilaika ya Allah ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Latif ya Allah. Allahumma sahhilna umurana wa sahhil umurana wa ahsin maqasidana wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah bi jahihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna bil afiyati was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma sakhir lana rizqana wa ahsinna min al-hirsi wa ta'rifi talabi wa min suhril qalbi wa ta'allumil habibi wa min kulli khalqi bi sababi wa taqaddum fi tahsilihi wa min as-sukhli wal bukhli ba'da husuli. Allahumma yassir wa la tu'assir ala dunya karim rahmatika wa barakatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.